Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dendi Abdusmawan and I'm from the B class of 4th semester and I'm gonna perform sign translation for the midterm test of contextual reference. So now let's get to the video. Your brain is the most powerful weapon in the world. Once you put away your phones and your computers and all that we have nowadays, yeah, it's great. We're up to date. But your brain is the only thing you have when you're going through depression, when you're going through hard times, when you're going through death, real life. You can't Google that, man. You're alone. You're alone. You may have a shrink you're going to, you may have a best friend you're going to, but there's 24 hours in the day where you're alone in this brain, and your brain is talking to you in all kind of ways, and it wants to control you and pull you in these different pockets. If you can't control your own brain and your brain controls you, you got to tell your brain where you want to go and how you want to go and how you want to get there. You got to control it. If not, it's over. Otakmu adalah senjata paling kuat di dunia. Begitu kamu meletakkan ponselmu dan komputermu serta semua yang kita miliki saat ini yang hebat dan mutakhir, kamu tahu, otakmu adalah salah satu yang kamu miliki ketika kamu mengalami depresi, ketika kamu mengalami masa sulit, ketika kamu mengalami kematian, atau hal-hal yang nyata yang ada dalam kehidupan. Kamu tidak bisa mencarinya di Google. Kamu sendirian. Mungkin kamu memiliki psikiater yang kamu kunjungi. Mungkin kamu memiliki sahabat terbaik yang kamu kunjungi. Tapi ada 24 jam sehari di mana kamu sendirian dalam otak ini, dan otakmu sedang berbicara padamu dengan berbagai cara dan ingin mengandalkanmu dan menarikmu ke dalam saku-saku yang berbeda. Jika kamu tidak bisa mengendalikan otakmu sendiri dan otakmu mengendalikanmu, kamu harus memberitahu otakmu kemana kamu ingin pergi, bagaimana kamu ingin pergi, dan bagaimana kamu ingin sampai di sana. Kamu harus mengendalikannya. Jika tidak, selesai. What existed for me was, okay, man, how am I going to make this work? And all I knew back then was hard work. The only way anything gets accomplished. That's all I heard back in those days. You got to work hard. You got to work hard. I'm not getting I can't get this paragraph. I can't remember what the f***'s in this paragraph to pass this test to get in the military. Read it again. Still not getting it. Read it again. But if you're not getting it, write it out. And that's how I started learning. Okay, well, I gotta write out everything I do. And then write it out again. And write it out again. And guess what happened? I got it. I can't swim. I'm negative buoyant. Go back again. I can't swim. Go back again. Go back again. Go back again. I got it. I realized if I keep going back and going back and going back until the just becomes, your mind will say, okay, we're going to figure it out. Because he is not going to stop. It's not like I'm going to try one more time. No. It's just like alarm clock goes off, boop, we're going back. Yang ada untuk saya hanyalah kerja keras. Itu yang hanya saya tahu. Satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu yaitu melalui kerja keras. Itulah yang selalu saya dengar pada masa itu. Anda harus bekerja keras. Anda harus bekerja keras. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa membuat ini berhasil. Saya tidak bisa mengingat apa yang tertulis dalam paragraf untuk lulus ujian dan masuk ke militer lagi. Saya masih belum mengerti. Saya membacanya lagi dan lagi. Tapi saya tetap tidak mengerti. Saya mulai belajar bahwa saya harus menuliskan semua yang saya lakukan dan menulisnya lagi dan lagi. Dan tebak apa yang terjadi? Saya berhasil. Saya tidak bisa berenang, kembali lagi. Saya tidak bisa berenang lagi, kembali lagi. Saya mengerti, saya menyadari bahwa jika saya terus kembali hingga hal itu menjadi bagian dari pikiran saya akan menemukan cara untuk mengatasinya. Karena saya tidak akan berhenti. Seperti alarm berbunyi, pup, kita akan kembali lagi. I can't read right, we're going back. I gave myself no way out, and my mind realized that. They said, okay, we're going to adapt and overcome now. Like a lot of people say, trying hard. Your mind knows, man.
No, this guy's bull me, man. This guy's lying. There's no truth behind it. When I was in Navy SEAL training, people go, how were you there for 18 months? The program was only 6 months long. You were in 3 hell weeks in 1 year. No one's ever done that. How did you do that? I talk about the new norm. When I lived in a $7 a month place when I was growing up for a short period of time, I loved it. I didn't know any different. That was my norm. Once we moved out of that place, we moved to a $236 a month place. I was like, I never want to go back to that little piece of shit. But if you go back to that $7 a month place and you realize this is where I live, this is all I got. Your mind says, Roger that, this is home. Saya tidak bisa membaca dengan benar, di mana saya memberi diri saya jalan buntu, dan pikiran saya menyadari bahwa mereka mengatakan, baiklah, kita akan beradaptasi dan mengatasinya sekarang. Seperti banyak orang yang mengatakan mencoba keras, pikiranmu tahu, manusia tahu. Pria itu berbohong, tidak ada kebenaran di belakangnya. Ketika saya melatih orang sebagai napi SEAL, mereka bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan selama 18 bulan, padahal programnya selalu selama 6 bulan. Kamu melewati 3 minggu neraka dalam 1 tahun. Tidak ada yang pernah melakukannya. Saya membicarakan tentang norma baru ketika saya tinggal di tempat dengan biaya $7 per bulan. Dan saya besar di sana untuk waktu yang singkat. Saya menyukainya. Saya tidak tahu yang lain. Itu adalah norma bagi saya. Dan ketika kami pindah dari tempat itu ke tempat dengan biaya $236 per bulan, saya berpikir, saya tidak pernah ingin kembali ke tempat kecil itu. Tetapi, jika Anda menetap di tempat dengan biaya $7 per bulan dan menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal Anda dan itulah yang saya miliki, pikiran Anda mengatakan, diterima, inilah rumah. Home. So when I was going through Navy SEAL training for 18 months and going back through all the hard parts over and over again, I told myself after the first time, I knew it was going to be a long journey there. My body was breaking down. It was just how it was going on. I said, you know what? This is my new norm. So my mind said, it's like going to work. Like you go to work, you put your suit and tie on. I go into suffering every day. Every day, suffering, being broken, duct taping my feet up, stress fractures, shin splits, being broken. This is my new norm. And your mind says, if we're not broken, this ain't normal. We gotta be broken. So then your mind starts to get tougher. Jadi, ketika saya akan mengikuti pelatihan napi SEAL selama 18 bulan dan kembali melalui semua bagian berulang kali, saya memberitahu diri saya, setelah pertama bahwa ini menjadi perjalanan yang paling panjang, tubuh saya mulai rusak. Begitulah keadaannya. Saya menyadari bahwa ini adalah keadaan baru saya. Jadi pikiran saya berkata, apakah ini akan berhasil seperti saat Anda pergi mengikat kakiku dengan perekat, patah tulang kering, sakit, menjadi hancur. Itu adalah norma baru saya. Dan pikiran Anda berkata, jika kita tidak rusak, itu berarti tidak normal. Kita harus rusak. Jadi pikiran Anda mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. And tougher and more callous. People, how did you run on broken feet? Broken shins. My mind knew this is how we operate. We're in Navy SEAL training. This is what we are. I became hell. And that became my new norm. I gave myself no way out. There was nothing outside these walls of hell. Nothing. I loved God, but for a short period of time, I became the devil because that was hell. I became the boss, the owner, the CEO of Navy SEAL training. That was my mindset. And that's how you get through things. You immerse yourself in wherever it is, and you become that. You become that and give yourself no way out. When I was 297 pounds and I was fat as hell trying to be a Navy SEAL, the scariest thing in the world to me, even to this day, was that could have been the rest of my life. I thought then I was trying hard. That's the scariest thing in the world. I thought then, 297 pound, working for Ecolab, spraying for cockroaches, making $1,000 a month. I thought that was me at my 100% potential. Orang bertanya, bagaimana bisa kamu berlari dengan kaki yang patah dan tulang kering yang patah? Pikiran saya tahu bahwa inilah cara beroperasi kami. Kami adalah pelatihan napi SEAL. Itu adalah siapa kami. Kesehatan itu menjadi norma baru saya. Saya tidak memberi diri saya jalan keluar. Tidak ada yang
ada di luar dinding-dinding neraka ini. Saya mencintai Tuhan, tetapi untuk sesaat saya akan menjadi setan karena itu adalah neraka. Saya menjadi bos, pemilik, CEO dari pelatihan Nevisil itu. Adalah pola pikir saya dan itulah cara saya melewati hal-hal. Anda menempatkan diri Anda menyelamkan ke dalam diri Anda dimanapun itu, dan Anda tidak memberi Anda jalan keluar. Ketika saya berada dalam tur pada 297 pon dan saya sangat gemuk mencoba menjadi Navy SEAL, hal yang paling menakutkan bagi saya, bahkan sampai hari ini, adalah bahwa itu menjadi sisa hidup saya. Saya saat itu berpikir, saya mencoba keras. Itulah hal paling menakutkan bagi saya. Saat itu saya 297 pon bekerja untuk Ecolab, menyemprotkan kecoa, menghasilkan $1.000 per bulan. Saya pikir itu adalah potensi 100% saya. Come to find out, a few years later, I wasn't anywhere near that. 106 pounds less, graduate Navy SEAL training, went on to do all these other things. Looking back on that was me trying hard. That's why people got to understand what is in us. We have no idea until we start trying hard. And I mean really trying hard, where you're obsessed with, hey, this is my new norm. My new norm is that, wow, this isn't always fun. It's not always meant to be fun. And that's when you know you're trying hard. People hear my story and think this guy is sadistic. I realize how the brain works. I figured out how the brain works. I'm a scared kid, and that's what gives me so much power. I had no foundation, and I built this off of just researching the mind. The feeling you get is basically invincibility. Ternyata beberapa tahun kemudian, saya bahkan tidak mendekati berat 106 pon. Lulus dari pelatihan Navy SEAL, kami tidak melakukan semua hal lain ini. Melihat kembali itu adalah saya mencoba keras. Itulah mengapa orang harus memahami apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak memiliki ide sampai kita mulai mencoba keras. Dan saya maksud benar-benar mencoba keras, di mana Anda terobsesi dengan, hey, ini adalah hidup baru saya. Ini adalah norma baru saya. Norma baru yang saya adalah bahwa ini tidak selalu menyenangkan. Itu tidak selalu harus menyenangkan. Itu adalah saat Anda tahu bahwa Anda mencoba keras. Orang mendengar kisah saya dan berpikir, pria ini sadis. Saya menyadari bagaimana otak bekerja. Saya adalah anak yang ketakutan, dan itulah yang memberi begitu banyak kekuatan. Saya tidak memiliki pondasi, dan saya membangun ini hanya dengan meneliti tentang pikiran. Perasaan yang Anda dapatkan pada dasarnya tidak terkalahkan. You realize that you can't do it all the time. When you need to do it, I know I can go to a place that I can live in. And when you know that you can run on broken legs, and you can do certain things that a lot of people can do, but they're not willing to do, this power, this sympathetic nervous system of fight or flight, and you're fighting, it gives you this charge of energy of when you're sitting there at 3:30, 4 o'clock in the morning, and you're duct taping your feet up because they're broken, and you're doing it by yourself, and you're going through arguably one of the hardest training in the world. And these guys, most of them are healthy, and you're going through it broken, and you're already at a disadvantage, but you're still there. You can feed into that and tap into that for a lot of power. But if you look at it, well, I'm broken, man. I'm not gonna make it. But if you look at it as, man, I'm broken and I'm still here, and I'm fighting, and I'm gonna find a way to get through this, because I have no other place to go. It gives you a lot of power. Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa melakukannya setiap saat ketika Anda perlu melakukannya. Saya tahu, saya bisa pergi ke suatu tempat di mana saya bisa tinggal, dan ketika Anda tahu bahwa Anda bisa berlari dengan kaki yang patah, dan Anda bisa melakukannya hal-hal tertentu yang banyak orang bisa melakukannya, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Kekuatan ini, sistem saraf simpatis dari respon fight or flight, dan Anda sedang melawannya.
memberi Anda muatan energi. Saat Anda duduk di sana pada jam 3.30 atau jam 4 pagi dan mengukus kakimu dengan perekat karena mereka patah, dan Anda melakukannya sendiri, dan Anda melakukan salah satu pelatihan terberat di dunia, dan kebanyakan dari mereka sehat, dan Anda melakukannya dalam keadaan patah, dan Anda sudah dalam kekurangan, tetapi Anda masih di sana. Anda bisa menyerap dan mengakses itu untuk kekuatan. Tetapi jika Anda melihatnya sambil berkata, saya rusak, saya tidak akan bisa melakukannya. Jika Anda melihatnya sebagai, saya rusak, tetapi saya masih di sini, dan saya sedang bertarung, dan saya akan menemukan cara untuk melewatinya, karena saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu memberi banyak kekuatan. A lot of power. When things start to suck really, really bad, my brain and a lot of people's brain, they don't go to your dad beating you up. Your brain says, we gotta get the out of here. This is miserable. So anger goes away a lot of times when you're suffering because your brain just says, we gotta run, we gotta go. So that anger is not popping up saying, oh, I'm gonna show them, I'm gonna show those people. No, there has to be a much deeper. When I say deeper, it has to be down to mineral soil. It has to be down to that nice mineral soil where nothing can burn. You can't burn dirt. So it has to be down that low, that literally is something in you that's at the core of your soul. But you don't find it unless you spend a lot of time with what you want to be in life. Ketika hal-hal mulai dengan sangat buruk, otak saya dan banyak otak orang lain berpikir tentang kejadian saat ayah saya memukul saya. Otak Anda berkata, kita harus keluar dari sini. Jadi, kemarahan seringkali menghilang saat Anda menderita karena otak Anda mengatakan, kita harus lari, kita harus pergi. Jadi, kemarahan tidak muncul dan berkata, oh, saya akan menunjukkan pada mereka, saya ingin menunjukkan pada orang-orang itu. Tidak, itu harus jauh lebih dalam. Jika saya katakan lebih dalam, itu harus turun hingga ke mineral. Anda tidak bisa, itu harus turun ke tanah mineral yang bagus, di mana tidak ada yang bisa terbakar. Anda tidak bisa membakar tanah, jadi itu harus turun begitu dalam, hingga ke submenu yang sebenarnya, yang ada di inti jiwamu. Tetapi Anda tidak akan menemukannya, kecuali Anda menghabiskan banyak waktu dengan apa yang ingin Anda capai dalam hidup. What you want to be in life. I can't give that to you. Right. You can't give it to somebody. When you find your true passion in life, and my passion for me was like, oh, I want to be, I don't give a Navy SEALs, Army, I don't give a shit. I want to serve my country. I want to be someone that I'm proud of. I want to look at myself in the mirror because I was so disappointed. That accountability mirror I talk about, I was so disappointed in what I saw every day. I wanted everybody to love David Goggins. And a lot of people did. I didn't love myself. But I knew a lot of us want to find peace first. So people say, man, you always talk about this suffering and pain and I'm at peace right now because I went through that. Right? You don't find peace first. If you do, Merry Christmas. More power to you. More power to you. I found peace on the opposite end of finding myself. And no one really finds themselves without going through trials, tribulations, suffering, accountability. And accountability is suffering. Being accountable every day for doing right for yourself, for the people next to you, it's miserable. It's hard. So, even the smallest details. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Anda tidak bisa memberikannya kepada seseorang. Ketika Anda menemukan passion sejati Anda dalam hidup, dan passion saya untuk sekarang diberikan untuk Navy SEAL. Saya ingin melayani negara saya. Saya peduli. Saya ingin menjadi seseorang yang saya banggakan. Saya ingin melihat diri saya di cermin. Karena saya begitu kecewa dengan akuntabilitas itu. Saya berbicara tentang saya begitu kecewa dengan apa yang saya lihat setiap hari. Saya ingin semua orang mencintai David Goggins, dan banyak orang melakukannya. Saya tidak mencintai diri saya sendiri, tetapi saya tahu dari kita ingin menemukan kedamaian terlebih dahulu. Jadi
Mungkin seseorang akan mengatakannya, pria, kamu selalu berbicara tentang penderitaan dan rasa sakit. Saya merasa damai sekarang, karena saya akan melakukannya. Anda tidak akan menemukan kedamaian terlebih dahulu. Jika Anda melakukannya, selamat Natal. Semakin kuat Anda yang menemukan kedamaian di ujung yang berlawanan menemukan diri saya, dan tidak ada yang benar-benar menemukan dirinya tanpa melalui ujian, cobaan, penderitaan, akuntabilitas. Dan akuntabilitas adalah penceritaan. Bertanggung jawab setiap hari, melakukan yang benar bagi diri Anda, bagi orang-orang di sekitar Anda. Itu menyiksa, itu sulit, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil. So that's it for me. Thank you Mr. Andang for a chance to do the midterm test. I like to say thank you for your attention, and thanks to all the people that watch this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.